Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rukaya dari SDN 3 Sambirejo. Saya termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek kinerja di SDN 3 Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Doa dipimpin ketua kelas. Disiapkan dulu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kasih salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Mari kita berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan. Kita lanjutkan dengan membaca surah An-Nasr. Kita lakukan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Shadaqallahul azim. Hari ini adakah yang tidak masuk? Iya. Masuk semua ya? Iya. Sebelumnya Bu Guru cek nama saya satu-satu. Aska? Hadir, Bu. Agil? Hadir, Bu. Nafisa? Hadir, Bu. Raka? Hadir, Bu. Istirahat? Hadir, Bu. Semuanya hadir ya? Iya. Apakah anak-anak siap untuk belajar hari ini? Siap. Coba Bu Guru cek dulu. Kita lakukan tepuk semangat dulu. Dan kita semuanya semangat. Tepuk semangat. Semangat.
teman, terus tidak saling membuli, ya, tidak menyakiti hati teman. Nah, siapakah Rasulullah itu? Nabi Muhammad. Ya, betul sekali. Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa apa saja yang kalian ketahui terkait kisah Rasulullah dalam menyebarkan ajaran agama Islam? Apa saja perjuangan Rasulullah? Di kelas 4 kemarin apa yang kita pelajari yaitu apa? Tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya, tahu masih ingat gak? Nah, sebagai umat muslim kita perlu mengetahui perjuangan Rasulullah merebut kembali kota Mekah dari kaum kafir Quraisy tanpa adanya pertumpahan darah di antara keduanya. Hal inilah yang seharusnya kita jadikan pedoman untuk saling hidup dengan penuh perdamaian. Tidak ada yang namanya saling bertengkar, tidak ada saling membunuh, tidak ada saling mengejek. Ya, semuanya itu apa? Rukun, damai. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada beberapa itu anak. Ada dua unta dan ada beberapa orang yang menanti, ya. Ya deh. Itu artinya apa? Kalau di sana, di Arab sana, pertanda apa? Sedang melakukan perjalanan atau bepergian, ya. Terus kemudian yang gambar dua, gambar apa itu? Kota Mekah. Kalau ada Ka'bah berarti tempatnya itu adalah kota Mekah. Ada kejadian apa di kota Mekah setiap tahunnya? Umrah. Yaitu haji. Terdapat pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Siapa yang pengen ke sana? Ya, pasti semua umat Islam menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Itu juga dengan Bu Siti. Kemudian yang ketiga, itu ada gambar apa, anak? Ada sebuah gambar seorang yang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu termasuk rangkaian rukun ibadah haji dan umrah. Insyaallah nanti kalau kita sudah terpanggil oleh Allah, kita akan juga akan melaksanakan wukuf di
Zuhair bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangka 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga menakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di dalam putus asa, Abu Sufyan kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanan ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah dari kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan. Nah, setelah anak-anak kalian sudah menyaksikan video yang itu ditayangkan. Sekarang guru akan menyajikan masalah. Kalian nanti selesaikan dan diskusikan bersama kelompok masalah yang diberikan. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Semua ikut berdiskusi. Dikerjakan ya. Nah, kan tadi kalian sudah menyaksikan video tadi dong. Kalian sudah kan kondisi atau menyelesaikan masalah yang siapkan. Ya, sesuai nama kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, namanya juga ya. Ya, ya. Lembar kerja peserta. Ya, semuanya dikerjakan.
Nanti kalau ada yang kurang bisa ditanggapi, nggih? Oke, bisa dilanjutkan, jangan bisa. Apa yang dimaksud dengan peristiwa Fathu Mekah? Terbukanya kota Mekah artinya penyebutan kembali kota Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy selama kaum muslimin tinggal di Madinah selama 8 tahun. Sebutkan dua penyebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah, yaitu A. Peristiwa Hudaybiyah, yaitu perjalanan Rasulullah bersama kaum muhajirin menuju kota Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah. Terutama bagi kaum muhajirin, selain haji dan umrah, tujuan mereka untuk mengunjungi SDR mereka yang ada di Mekah. Dan apakah sudah betul apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Adakah yang mau menanggapi? Coba dari kelompok 3, 2. Coba dari Mas Rafa, tanggapan yang Mas Rafa kasihkan sama kelompok 1. Silakan Mas Rafa. Berdiri. Apa yang kurang? Jadi yaitu perjanjian perkembangan antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk Muslim Madinah. sudah. Jadi Mas Rafa sudah menanggapi dari kelompok 1. Sekarang coba kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mbak Uti berdiri. Ya, langsung ya satu dibaca hasil semua diskusinya. Apa yang dimaksud dengan peristiwa Fathu Mekah? Artinya pembunuhan kota Mekah, artinya pembunuhan Ya, agak keras. kuasai oleh kaum kafir Quraisy setelah kaum misalnya tinggal di Madinah selama 8 tahun. Peristiwa Hudaybiyah yaitu perjalanan berdua bersama kaum muhajirin menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah, terutama bagi kaum muslimin. Selama haji dan umrah tujuan terutama mereka untuk menjalankan sambil mereka yang ada di Mekah. Dan dari pernyataan kelompok 4, apakah ada yang mau menanggapi? Kelompok 3. Ya, coba Mas Nova bisa berdiri. Agak lebih keras ya. Udah? Oke. Coba kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kamu Nabila, ayo. Diri. Iya. Udah, ayo. Nanti bisa. Dikeraskan sedikit. Oleh kaum kafir Quraisy setelah kaum muslim tinggal di Madinah selama 8 tahun. Juga menyebut peristiwa Hudaybiyah yaitu perjalanan Rasulullah bersama kaum muhajirin menuju kota Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah, terutama
Oh iya, nomor 1 silakan. Apa yang kurang? Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun, termasuk rumah dan sesembahan penduduk Quraisy. Oke, itu adalah apa? Yang betul, yang kurang ya. Yang kurang sudah ditanggapi oleh kelompok 1. Nah, semua sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berani berprestasi dan menanggapi apa yang sudah disajikan kemarin tadi. Dan selanjutnya Bu Siti akan membagikan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Ini ada 10 soal yang nanti kalian kerjakan. Ini nanti dikerjakan masing-masing ya, karena individu, bukan lagi kelompok seperti tadi, ya. Pilihan ganda. Kalian kasih nama, kelas, nomor absen. Ya, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Guru kasih waktu 5 menit. Dikerjakan. Ayo semuanya mengerjakan. Dikerjakan masing-masing. Tidak berkelompok lagi loh ya. Nih. Semuanya sudah selesai ya, bisa dikumpulkan di depan kelas. Ini di meja guru. Ya, semuanya dikumpulkan. Apakah yang belum mengumpulkan? Itu ya, silakan tuh.
berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Hari ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak dari pembelajaran tadi yang sudah Bu sampaikan? Ada Bu. Iya. Apa istilah? Siapa itu Bani Khuza'ah? Bani Khuza'ah itu adalah bani dari